Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Bang Jadi Channel. Semoga teman-teman dan pada sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan yang pastinya salam kekek mania. Eh, Kali ini saya akan membahas dan berbagi pengalaman mengenai proses penggacoran burung lovebird jantan. Jadi sebelum saya masuk ke pembahasan proses penggacoran lovebird jantan, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe. Semoga saya bisa membuat konten lagi dan lebih bersemangat untuk membuat konten. Oke, ya saya lanjut aja nih untuk pembahasan proses penggacoran lovebird jantan. Ya, jadi kayak begini teman-teman. Kalau untuk metode saya, sebenarnya kalau lovebird jantan itu memang relatif lebih susah ya daripada lovebird betina. Kalau lovebird jantan itu yang harus teman-teman tahu itu, kita harus tahu dulu titik birahi dia. Titik birahinya itu udah sampai mana. Karena kalau lovebird jantan itu kita agak rumit juga. Terlalu tinggi di birahinya juga salah. Terlalu over juga, over emosi juga bermasalah. Jadi sebenarnya begini, yang lebih sering ditemuin itu kalau di lovebird jantan pada saat proses penggacoran itu sebenarnya terkadang itu emosinya itu lebih tinggi daripada birahi. Nah disitulah yang kita harus tahu, uh, bagaimana kita tahu titik birahi ini itu udah sampai mana gitu. Kalau saya sih, kalau untuk menaikkan birahinya, saya tinggiin lagi birahinya gitu. Karena kalau untuk lovebird jantan itu memang harus benar-benar kita harus bermain di birahi, karena memang nggak gampang juga sih kalau pengalaman saya ya. Jadi lebih kalau jantan itu lebih ke emosi. Nah kalau cara saya untuk proses penggacoran jantan itu dia harus balance. Jadi mm, birahi dan emosi itu harus benar-benar stabil, harus benar-benar uh, dia naiknya itu benar-benar harus bersamaan. Karena memang kalau kalau enggak bersamaan aja nanti dia malah jadi berantakan, malah jadi nggak jelas maksudnya kayak gimana ke arahnya gitu. Karena kalau untuk proses jantan itu memang kita harus tahu-tahu benar, tahu-tahu betul karakter si burung kita sebenarnya. Kalau saya contohnya, misal ada contoh lovebird kita galak jantan, ya kan, gigit-gigit atau kalau sama tangan gigit. Nah itu sebenarnya itu emosinya itu tinggi sebenarnya. Nah itu ya memang yang harus kita akalin itu ya harus emosinya. Kalau saya pribadi, kalau buat turunin emosinya saya eh, terapkan ya mandi malam. Saya terapkan mandi malam. EF-nya kalau malam itu saya kasih saya kasih timun, maaf, bukan jagung. Untuk malam saya ulang lagi, kalau untuk malam saya kasih timun. Nah, kalau untuk emosinya memang terlalu tinggi. Nah, dan itu saya mandi malam, rutin mandi malam. Tapi kalau untuk jantan mandi mandi malamnya itu jangan jangan terlalu basah. Kalau saya bilangnya tibang-tibang aja gitu, asal dia kena air aja, saya semprot aja ya kan. Saya semprot asal basah aja gitu. Nah, itu udah otomatis dia turun emosinya gitu, dan birahinya juga nggak terlalu
turun banget gitu. Kalau kita terlalu basah takutnya emosinya turun, birahinya drop juga. Nah di situ yang terkadang yang prosesnya proses penggacoran jantan itu agak lama. Tapi perlu teman-teman tahu juga karena untuk proses jantan itu kan memang kita permainan di birahinya itu memang benar-benar kita tahu. Kalau saya sih kalau untuk pakan saya tetap pakan kencang gitu, pakan kencang karena kenapa, karena kalau untuk di daerah saya ini kan Tangerang Selatan ini kan suhunya panas gitu, makanya saya itu pakai mandi malam gitu, karena kalau suhunya panas itu burung cenderung emosinya pasti tinggi. Mungkin teman-teman lovebird mania atau pemain lovebird pasti tahu gitu, kalau panas itu pasti burung itu emosinya tinggi, udah gitu ditambah pakan tinggi, pakannya kan panas kalau tinggi. Makanya di situ burung jadi nggak karuan lah gitu. Makanya harus pinter-pinter, kita harus benar-benar kita akalin bagaimana caranya nih burung biar balance gitu. Kalau saya pribadi ya saya mandi malam, kalau saya untuk nurunin emosinya aja gitu, meskipun turun sedikit tapi dari perawatan kita yang monoton dan konsisten itu nanti insya Allah dia akan sama, turun 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 emosinya nanti burung itu dia akan gacor lah, akan birahinya stabil, terus emosinya stabil, burung itu bakal jadi lebih anteng lah buat ngekeknya gitu. Sebenarnya sih seperti itu aja ya kalau untuk proses jantan. Nah terus bang, kok abang kok mandi malam gitu? Kalau ada pertanyaan gitu, mandi malam bukannya buat nurunin birahi? Memang sebenarnya kalau untuk, apalagi kita kembali ke zaman vector ya. Kalau zaman dulu kan burung itu vector. Karena yang lebih diterapkan itu kan sebenarnya lebih banyak teman-teman semua itu kan di lovebird betina gitu. Kalau buat betina pasti rutin mandi malam gitu. Tapi kan sebenarnya pada dasarnya kita juga kan nggak bisa semua itu rawatan itu kita samakan, karena semua burung itu ternyata beda-beda. Nah gitu. Jadi ada yang birahinya dia tinggi tapi kurang emosi, ada gitu. Dan memang dia emosinya terlalu tinggi, birahinya lambat naiknya gitu. Birahinya lambat naiknya ya kena dampaknya apa? Dampaknya burung nggak jalan. Ya dia cuman keok-keok aja, factor aja, jadi cuman petarung aja gitu. Kalau kalau analisa saya, jadi burung kalau emang terlalu tinggi emosinya pasti dia ngering, dia ngering ngering aja, ngering aja kalau sama tangan galak gitu ya kan. Nah itu ya, itulah yang harus kita apa namanya, harus kita turunin emosinya dia. Nah, beda kalau sama burung birahi. Kalau burung birahi emosinya rendah gitu, burung pasti mau bunyi gitu meskipun emosinya rendah. Nah caranya gimana untuk naikin emosinya gitu? Ada dua cara ya kan, ada dua cara kalau untuk mau naikin emosinya. Kalau saya nih, kalau saya untuk naikin emosinya itu dengan cara pertama ya saya jemur, habis mandi saya jemur nih di lapangan contohnya gitu. Terus sambil kita angin-anginin, nah itu dia nanti kan panas, dia emosi dia bakal naik emosinya kalau panas. Kalau menurut saya nih, dan yang cara yang kedua itu kalau saya sih pasti saya ajak main. Nah misalnya contohnya kayak di ringnya gitu saya kasih tangan atau kasih orang bilang tuh krokotan lah, krokotan kayu gitu ya kan. Biarin aja kita main-mainin, tapi jangan sampai kena dia gitu, jangan sampai kena digigit gitu. Nanti dia emosi lama-lama naik sendiri gitu, kalau memang kita lihat ini burung kurang emosi gitu. Tapi kalau birahi cukup. Nah pasti kan kalau burung emosi tinggi pasti kan satu, kuak 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 ya kan, dan kedua pasti dia ngering. Nah, ngering dia, wah pokoknya muter-muter dah tuh, terturun ke bawah, dia nggak nagen gitu, nggak anteng di itulah. Jadi burung sebenarnya intinya sebenarnya kurang nyaman aja gitu sama posisi dia. Nah disitulah kita harus benar-benar tahu. Kalau untuk proses jantan sih sebenarnya agak rumit juga sebenarnya, harus benar-benar kita
tahu, kita perhatiin juga burung kita maunya apa gitu. Jadi sebenarnya kalau cara saya sih seperti itu. Coba dari teman-teman boleh dicoba, boleh nggak dicoba juga nggak apa-apa. Kalau saya sih berdasarkan pengalaman saya gitu. Kalau saya sih memang eh, lebih ke jantan karena itu pengalaman saya di jantan untuk penggacoran. Kalau untuk penggacoran ya, kalau betina saya masih masih agak meraba-raba karena kalau betina kan kita benar-benar kita bermainnya kan di emosi karena kalau betina itu kan dia emosinya pasti tinggi gitu. Yang susah lagi kan kalau betina itu yang susahnya itu kayak kalau kita ganteng birahi tinggi ngebebek gitu ya kan. Kalau jantan sih, kalau saya lebih seneng jantan itu karena kenapa, kalau dia kalau udah birahinya udah tinggi dia pasti bunyi kalau jantan. Nah tinggal bagaimana kita cari settingannya aja. Yang penting kalau dalam proses pengacoran jantan, kalau saya pribadi yang penting burung itu sudah punya pasangan. Nah, punya pasangan yang dia sampai mau kawin lah, sampai mau lolo-lolohan lah. Kalau kalau saya sih kalau untuk pengacoran atau untuk main gitu, kalau saya sih nggak pakai pasangan dia gitu. Kalau saya sih pasti saya pisah. Saya lebih ke untulannya tapi jangan yang akur gitu. Untulannya yang berantem enggak, akur enggak gitu sih sebenarnya. Ya kalau memang bisa atau burungnya mau ya jantan sama jantan gitu. Tapi kalau memang mau takutnya berantem kan resiko juga, takutnya player kita kalah. Yang penting player kita jangan sampai kalah gitu. Yang lebih aman lagi sih sebenarnya pakai PAUD aja gitu. Kalau saya sih lebih seringnya pakai PAUD. Kalau enggak saya pakai jantan sama jantan. Tapi yang enggak berantem lah, tapi akur tapi enggak berantem gitu. Yang penting dia jangan sampai uh, terlalu nyaman aja. Kalau sama betina takutnya kan kawin. Kalau kawin nanti birahinya drop lagi. Wah itu agak susah lagi gitu. Yang penting sih kalau saya sih tetap rutin mandi malam, meskipun spray aja yang penting basah, pakan tetap kencang, pagi saya embun kalau memang dia butuh embun, yang penting dijemur aja 15 menit. Yang penting range 15 menit sampai 1 jam lah jemur, yang penting kena sinar matahari gitu. Untuk EF paling jagung, tambah brokoli seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, yang penting jagung rutin gitu. Nah malam ganti timun, habis mandi malam ganti timun. Nah paling sih begitu aja sih sebenarnya gitu untuk teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Silakan dicoba kalau memang cocok. Ya alhamdulillah burungnya gacor. Tapi kalau saya sih udah coba uh, hampir jantan saya ada 6 apa 7 gitu, dan yang udah keluar satu ya alhamdulillah kena semua gitu. Semoga informasi atau pengalaman saya bermanfaat untuk teman-teman. Saya kalau memang ada pertanyaan boleh di komentar di bawah ini, dan jangan lupa subscribe di channel saya agar saya lebih semangat lagi membuat video untuk seputar hobi. Yang pastinya salam kekek mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.